Assalamualaikum adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Kita belajar sama-sama lagi yuk. Pelajaran kita kali ini adalah matematika kelas 6 SD yang judul babnya adalah peluang. Setelah mempelajari bab 4 ini, diharapkan kalian dapat melihat kegunaan konsep peluang dalam kehidupan sehari-hari, mengenal apa itu peluang dengan belajar membuat skala peluang, melakukan percobaan untuk memahami peluang, membandingkan peluang dari dua kejadian untuk membuat keputusan, dan menerapkan konsep peluang untuk memecahkan masalah dan mencoba memenangkan permainan. Di sini ada peta konsep dari peluang. Peluang itu yang kita pelajari adalah skala peluang seberapa mungkin dan membandingkan peluang kejadian, berapa besar kemungkinan. Ayo mengingat kembali, pada jenjang sebelumnya kalian telah mempelajari tentang pendataan dan cara untuk membaca serta menganalisis data. Ada banyak data di sekeliling kita. Data juga dapat dicatat secara teratur menjadi informasi yang bermanfaat. Misalnya, kalian bisa mendata jumlah anggota keluarga inti yang dimiliki teman sekelas seperti ini. Misalnya ada data jumlah anggota keluarga inti, ada 2, 3, 4, dan seterusnya, serta jumlah teman sekelas ada 2, 6, 4, dan seterusnya. Dalam percobaan, data yang didapatkan seringkali beragam. Dengan menganalisis datanya, kalian bisa menemukan pola bermakna. Misalnya, kalian bisa mendata percobaan dengan dadu. Percobaan pertama, hasil lemparan dadu, angka yang muncul ada 5, percobaan kedua ada 6, dan seterusnya sampai percobaan ke-10 memunculkan angka dadu 6. Masuk ke permasalahan skala peluang. Dian terhentak ketika melihat poster lomba menyanyi di sekolahnya. Hobi menyanyi sudah dimilikinya sejak kecil. Ayah Dian pun dulu merupakan seorang pemusik. Akan tetapi, Dian masih ragu dengan kemampuan dan peluang menangnya dalam ajang kompetisi ini. Lagi pula, ia pikir jumlah siswa di sekolahnya tidak sedikit dan ia terbilang cukup pemalu. Apakah benar Dian tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali, atau ia sebenarnya mungkin terpilih menjadi pemenang ajang kompetisi menyanyi itu? Bagaimana menurut kalian? Jawabannya adalah tidak benar, karena Dian sebenarnya memiliki peluang untuk menang, hanya saja dia merasa tidak ada peluang sama sekali. Jadi cuman perasaannya saja. Lanjut ke eksplorasi, buatlah kelompok 3-4 siswa, kemudian tentukan apakah kelompok kalian setuju atau tidak setuju dengan setiap pernyataan berikut. Jika ada perbedaan pendapat, coba diskusikan. Pertama, saat liburan sekolah selalu turun hujan. Itu tidak setuju sebenarnya karena hujan tidak selalu turun saat liburan sekolah. Nomor 2, saat melempar koin lebih mudah untuk mendapatkan sisi gambar dibandingkan sisi angka. Nah, sebenarnya itu juga tidak setuju karena sisinya sama dan lemparannya acak. Maka kemungkinan mendapatkan sisi gambar dan sisi angka itu sama. Ketiga, aku tidak mungkin bertemu dengan Presiden Negara Indonesia. Tidak setuju juga karena ada kemungkinan aku bertemu dengan Presiden Negara Indonesia, hanya saja kemungkinannya itu kecil. Lanjut nomor 4, setiap orang yang mengikuti undian akan menang setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Apakah kamu setuju? Itu harusnya juga tidak setuju karena tidak ada jaminan seseorang akan menang 1 kali dalam hidupnya. Nomor 5, besok matahari pasti terbit. Apakah benar besok matahari akan terbit? Nah, ini setuju karena fenomena alam yang sudah pasti terjadi. Masuk ke skala peluang. Kamu baru saja melakukan aktivitas menentukan peluang sebuah kejadian. Mari kita mulai mengenal apa itu peluang di bab ini. Apa itu peluang? Setiap harinya kalian sadari atau tidak, kalian selalu membuat prediksi terhadap apa yang akan terjadi. Kalian memperkirakan apakah hari ini akan hujan supaya bisa menyediakan payung sebelum memulai perjalanan keluar. Itu adalah salah satu contoh peluang. Lalu kalian juga memperkirakan makanan yang paling digemari oleh turis internasional. Antaranya ada rendang, gudeg, papeda, ayam taliwang, dan sup konro dengan berbagai macam harga. Lanjut, perkiraan yang kalian lakukan tiap hari sebenarnya dapat dihitung secara matematis. Perhitungan perkiraan ini disebut juga peluang. Peluang adalah perhitungan tentang sebenarnya mungkin terjadinya suatu kejadian. Suatu kejadian dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori seperti
tidak mungkin, kurang mungkin, mungkin, sangat mungkin, dan pasti. Untuk klaim pasti, selalu, tidak pernah, biasanya jarang benar-benar terjadi, kecuali untuk beberapa kejadian yang memang menjadi bagian dari fenomena alam atau hukum alam. Misalnya, apabila memegang panci yang baru digunakan saat memasak, kalian pasti akan merasakan panas. Sebenarnya konsep peluang ini ada di kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita perlu mengeksplorasi dan memahaminya agar dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada kata-kata tidak mungkin, kurang mungkin, mungkin, sangat mungkin, dan pasti. Contoh tidak mungkin, saya tidak mungkin berkurang usianya tahun depan. Untuk kurang mungkin, contohnya, kami sekeluarga pindah rumah. Untuk mungkin, hujan di sekitar rumah Dien. Untuk yang sangat mungkin, kami makan malam bersama-sama. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Yang pasti itu adalah fenomena alam. Contohnya, matahari terbit besok pagi. Skala peluang seperti ini menolong saat menilai seberapa mungkin terjadinya sesuatu. Sebagai contoh, untuk menentukan buku bacaan yang ingin Dien baca, coba kita lihat isi rak buku Dien. Bukunya ada 3 buku putih, dan ada 6 buku merah dan 1 buku kuning. Apabila Dien menaruh semua bukunya di lantai dan mengambil acak salah satu buku bacaannya, berikut skala peluangnya. Skala peluangnya ada tidak mungkin sampai pasti. Untuk yang tidak mungkin itu adalah berwarna hitam, karena warna hitam tidak ada dalam buku Dien. Nah, untuk kurang mungkin itu adalah warna kuning, karena warna kuning jumlahnya hanya 1. Mungkin itu buku putih jumlahnya 3, dan sangat mungkin itu adalah buku merah. Pasti juga buku merah, karena buku merah itu jumlahnya banyak daripada buku yang lain. Ayo berpikir kritis, apakah kalian bisa menebak warna pakaian di lemari pakaian ayah Dien dan beserta jumlahnya? Coba pecahkan teka-teki ini bersama 1 atau 2 teman kalian. Jangan lupa berdiskusi sebelum kalian menentukan jawaban akhir kelompok kalian. Di bawah ini 3 petunjuk teka-tekinya. Berikut adalah skala peluang apabila ayah Dien mengambil pakaian secara acak dari dalam lemarinya. Tidak mungkin itu warna merah, kurang mungkin warna hitam, mungkin warna biru, sangat mungkin itu warna hijau, sementara pastinya adalah kosong. Agar kita lebih bisa mendiskusikannya, kita isi pastinya itu dengan baju berwarna kuning. Dien tahu kalau ayahnya memiliki 16 pakaian di dalam lemarinya. Ibu Dien tahu kalau suaminya memiliki setidaknya 1 pakaian berwarna hitam. Yang pasti, ayah Dien itu memiliki 1 pakaian berwarna hitam. Jadi sisanya ada 15. 15 ini akan kita bagi menjadi 3 baju, yaitu baju biru, hijau, dan kuning. Lalu kita misalkan lagi, warna biru itu ada 3 pakaian, sehingga sisanya ada 12. 12 ini kita misalkan pula, baju berwarna hijau itu jumlahnya sebanyak 4 buah, sehingga sisanya menjadi 8. Nah, untuk yang 8 ini kita masukkan ke yang pasti, itu baju berwarna kuning. Sehingga bisa kita simpulkan 1 pakaian berwarna hitam, 3 pakaian. Ada lebih dari 1 jawaban yang benar untuk pertanyaan ini. Ayo cari sebanyak-banyaknya jawaban yang benar dengan kreatif. Hanya latihan. Pertama, buatlah skala peluang untuk beberapa konteks berikut. Yang A, salah satu lauk makan malam keluarga kalian hari ini. Nah, kita buat skalanya ada tidak mungkin, kurang mungkin, mungkin, sangat mungkin, dan pasti. Untuk kurang mungkin itu ada rendang, mungkin itu dendeng, sangat mungkin itu ayam gulai, dan pasti itu ayam goreng. Itu adalah salah satu contohnya, dan jawabannya pasti berbeda antara kamu dan temanmu. Lanjut yang B, hasil melempar dadu 6 sisi dengan masing-masing sisi sebagai berikut. Ada 2, 3, dan 4. Untuk yang tidak mungkin itu pasti ada mata dadu 1, 5, dan 6 karena itu tidak ada pada soal. Yang kurang mungkin mata dadu 4, mungkin mata dadu 2, sangat mungkin itu mata dadu 3. Untuk yang pastinya itu kosong karena jumlahnya mendekati semuanya. Yang C, hasil melempar dadu 8 sisi dengan masing-masing sisi sebagai berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mungkinannya itu semuanya 1 karena hanya ada masing-masingnya 1. Nah, untuk itu semuanya mungkin.
D. Melempar mata 8 sisi dengan masing-masing sisi sebagai berikut. Nah, semua sisinya ada 5, otomatis tidak mungkin itu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, dan yang pasti itu adalah 5, sementara yang lainnya adalah kosong. Lanjut yang E, dalam keranjang itu ada bola berwarna putih, biru, kuning, dan hijau. Kita akan mengambil satu bola secara acak dari tas. Untuk yang tidak mungkin itu kosong, yang kurang mungkin itu adalah bola yang paling sedikit jumlahnya yaitu putih dan biru. Untuk yang mungkin adalah kuning dan sangat mungkin itu adalah hijau. Lanjut yang F, bolanya lebih banyak daripada yang tadi, mengambil satu bola secara acak dari tas. Untuk yang kurang mungkin itu ada merah, pink, dan ungu, yang mungkin adalah biru, dan sangat mungkin itu adalah kuning, karena kuning jumlahnya terbanyak. Lanjut yang G, bencana alam yang akan terjadi di daerah Sulawesi Tengah. Banyaknya bencana alam yang terjadi berdasarkan desa atau kelurahan di Sulawesi Tengah. Ada tanah longsor, banjir, gempa bumi, tsunami tidak ada, gunung meletus juga tidak ada. Yang tidak mungkin itu ada tsunami dan gunung meletus. Yang mungkin itu adalah tanah longsor, dan yang sangat mungkin itu ada gempa bumi dan banjir. Kalau pasti itu kita tidak tahu karena bencana alam itu Tuhan yang punya kuasa. Coba lihat data bencana alam dalam 3 tahun terakhir dengan memindai kode QR ini. Berdasarkan data tersebut, kalian akan membuat prediksi provinsi tempat tinggal Dian dan keluarga. Buat skala peluangnya dengan kategori yang telah kita pelajari. Sebelumnya, berdasarkan cerita di awal bab, kalian tahu bahwa peluang terjadinya gempa bumi di tempat tinggal Dian cukup tinggi. Kalian tidak harus mengisi setiap kategori di skala peluangnya. Nah, untuk itu kita lihat datanya, kita lihat fokus pada bagian gempa bumi. Gempa bumi yang paling banyak itu ada di Jawa Timur. Untuk yang tidak mungkinnya, kita lihat gempa bumi yang isinya ada 0, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kita lihat datanya lagi untuk kurang mungkin itu yang sedikit, ada Banten, Jawa Tengah, Papua, dan Gorontalo. Cara yang mungkin itu ada Sumatera Utara, Maluku Utara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Nah, kita tidak perlu mengisi semua provinsi yang ada, cukup kemungkinannya saja. Yang penting kamu paham bagaimana cara mengisi skala peluang. Lanjut nomor 3, jawab pertanyaan dengan petunjuk yang tersedia pada skala peluangnya. Yang A, terdapat sebuah dadu permainan dengan 6 sisi. Berdasarkan skala peluangnya, berapa perkiraan angka yang tertera di masing-masing sisi dadunya? Kita lihat yang paling banyak dulu, itu ada angka 2. Kemungkinan 2-nya ada 3, lalu 4-nya ada 2, dan kurang mungkin 1-nya juga ada 1. Jadi jumlahnya semuanya ada 6, 2-nya 3, 4-nya 2, dan 1-nya 1. Yang B, terdapat sebuah dadu permainan dengan 6 sisi. Berdasarkan skala peluangnya, berapa perkiraan angka yang tertera di masing-masing sisi dadunya? Kita fokus ke yang mungkin ada 3, 4, dan 5. Nah, kemungkinan itu 3, 2, 4, 2, dan 5-nya juga 2. Yang C, terdapat sebuah dadu permainan 8 sisi. Berdasarkan skala peluangnya, berapa perkiraan angka yang tertera di masing-masing dadunya? Untuk kemungkinannya 6, 6, 6, 4, 4, 5, 5, 3. Jadi 6-nya ada 3, 4-nya ada 2, 5-nya ada 2, dan 3-nya ada 1. Terdapat sebuah dadu permainan dengan 8 sisi. Berdasarkan skala peluangnya, apa perkiraan angka yang tertera di masing-masing sisi dadunya? Nah, ada pastinya ada 8. Berarti semuanya ada 8. Ada 8 buah angka 8. Lanjut yang E, terdapat 10 bola dalam satu tas. Apabila diambil secara acak, skala peluang terambilnya bola dengan masing-masing warna adalah sebagai berikut. Dimana kurang mungkin kuning, mungkin merah, sangat mungkin itu putih. Berdasarkan skala peluangnya, apa perkiraan jumlah bola dengan masing-masing warna? Ini jawabannya bisa bervariasi ya. Contohnya ada 6 bola putih, 3 bola merah, dan 1 bola kuning. Terdapat 15 bola dalam satu tas. Apabila diambil secara acak, skala peluangnya terambilnya bola masing-masing sebagai berikut. Yang mungkin itu ada hijau dan biru, berarti jumlahnya sama banyak nanti. Sangat mungkin itu ada merah. Jawabannya itu juga bervariasi. Contohnya 9 bola merah, 3 bola hijau, dan 3 bola biru. Materi selanjutnya yaitu membandingkan peluang kejadian. Nah, ini akan kita bahas setelah video ini ya. Oke, sekian dulu ya video kita kali ini. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya masih pada channel ini, Belajar Bersama Mutiara. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.